Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, kesehatan yang sempurna, dan dilindungi oleh Allah dari segala macam bala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan beberapa finalis MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Bengkalis cabang KTIQ, karya tulis ilmiah Al-Quran. Dari 22 peserta waktu babak penyisihan, maka yang lolos pada babak semifinal sebanyak 12 peserta, 6 peserta laki-laki dan 6 peserta perempuan. Bahwa hal itu justru ketika babak semifinal, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 12 peserta diseleksi kembali. Sebagaimana kita lihat, telah melakukan seleksi, masalah kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Majelis Hakim KTIQ menetapkan 6 pemenang yang mengikuti cabang KTIQ pada tahap final. Ini adalah 6 peserta yang menyajikan materi atau mempresentasikan makalah yang ditulis pada cabang KTIQ. Kegiatan ini dilaksanakan atau bertempat di Wisma Pertamina Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tanah yang sering ditemui di Indonesia ialah jenis tanah gambut. Keenam peserta yang masuk dalam babak final menurut data yang diambil dari adalah Wetlands, lahan gambut Indonesia merupakan pertama, wilayah dengan peringkat kedua di dunia dengan luas mencapai 22,2 kemudian yang kedua Fazida Safitri. Ini adalah penampilan Fazida Safitri. Kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah Siti Rohani, utusan dari Bukit Batu. Setiap peserta mempresentasikan hasil karya tulisnya. Waktu yang diberikan hanya 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab selama 10 menit. Mereka atau para peserta mempertanggungjawabkan karya tulis yang dibuat dengan cara mempresentasikan, kemudian menjawab berbagai pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Dewan Majelis Hakim. Dari masalah kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan sebagaimana sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk secara umum makalah yang dibuat atau disusun oleh para peserta sudah cukup baik. Namun kenyataannya pada saat dari hasil penilaian isu-isu mengenai Dewan Majelis Hakim, kesejahteraan masyarakat dalam jalur kehidupan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan dasar sumber Al-Quran dan hadis yang harus diperkuat dengan sumber-sumber yang lain. Penulis akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis yang dijadikan dasar dalam KTIQ ini harus benar-benar mampu mereka jabarkan sesuai dengan
analisis negara dan referensi-referensi yang lebih kuat. Lahan gambut berhasil permakultur ini, yaitu pemanfaatan lahan. Ini adalah peserta laki-laki yang pertama, yaitu Wahyu Subakti, berasal dari Rupat Utara. Ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Berbasis polikultur artinya prinsip ini dengan menggunakan dan memilih jenis tanaman yang multi jenis, yaitu tanaman produktif yang bisa ditanam pada lahan yang basah. Kemudian definisi ekonomi kerakyatan berdasarkan sumber internasional. Selain masalah sumber dari Al-Quran dan hadis, persoalan yang harus diperbaiki adalah persoalan bahasa tulis yang dibuat oleh para peserta. Dari 22 peserta, hal yang paling mencolok yang harus diperbaiki adalah tata bahasa. Tata bahasa atau kalimat-kalimat yang dipergunakan harus disesuaikan dengan tata bahasa yang lebih baik. Di samping itu, penggunaan tanda baca juga harus diperhatikan lebih cermat lagi. Dalam hal ini, tentu saja para peserta harus lebih giat mempelajari tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, kondisi Indonesia sendiri mengalami proyeksi yang relatif penggunaan tanda baca yang salah, misalnya tanda koma, akan mengakibatkan tata bahasa yang kurang baik. Hal ini tentu berpengaruh dengan karya tulis yang dibuat. Juga akan mempengaruhi pemahaman para pembaca terhadap karya tulis yang disusun oleh para peserta. Persentase penduduk miskin itu pada Maret 2022. Di samping itu, materi-materi atau pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh para peserta juga harus lebih fokus sehingga karya tulis yang disampaikan menjadi lebih tajam. Ini adalah peserta putra yang ketiga, yaitu Yuanda Fitra Ramadan, merupakan utusan dari Kecamatan Bantan. Bapak, Ibu, Dewan Hadirin yang kami hormati serta hadirin dan mudah-mudahan yang berbahagia. Untuk tahun mendatang, karya tulis yang disusun oleh para peserta semakin bagus, semakin berkualitas, sehingga bisa berkompetisi di tingkat provinsi bahkan hingga ke tingkat nasional. Mudah-mudahan utusan dari Kabupaten Bengkalis memperoleh juara yang terbaik. Dengan pengembangan dan pengumuman mengenai pemenang adalah permasalahan kemiskinan. Cabang KTIK ini akan dilaksanakan pada penutupan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20. Demikian liputan dari Studio Badang. Terima kasih bagi yang menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.